Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Darmanto Widyaiswara, BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Yang saya cintai, Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh perangkat dan jajarannya, teman dan sahabat Widyaiswara yang budiman. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan perkara-perkara yang ada di dalam mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Kalau kita merujuk pada mapel ini, berarti ada 3 variabel sini. Pertama, bela negara, kedua, unsur kepemimpinan, dan yang ketiga, Pancasila. Apa itu bela negara? Bela negara sebuah upaya sadar tiap-tiap manusia Indonesia, dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bahkan berkarir di Indonesia, bahkan matinya pun mungkin di Indonesia. Saudaraku sekalian, bagaimana seseorang mempunyai sikap bela negara, memiliki sikap bela negara? Tidak lain, dia harus mengenal dahulu apa itu Indonesia, bagaimana geografi Indonesia, bagaimana sumber daya alam Indonesia, bagaimana sumber daya manusia Indonesia, bagaimana pulau-pulau yang jumlahnya 16.000 pulau di Indonesia, potensi-potensi geografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu harus jadi rujukan bila kita ingin mengenal bangsa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, mengenal Indonesia secara utuh. Kemudian, saudaraku sekalian, ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, mengenal tidak hanya mengenal. Mengenal di sini adalah mengenal lebih dalam berbagai budaya yang ada di Republik ini, berbagai interaksi yang ada di Republik ini. Kita harus mengenal secara utuh, baru kita cinta terhadap Republik Indonesia. Bukan hanya cinta, bagaimana pula kita menimbulkan semangat bela negara. Saudaraku sekalian, negara kita ini adalah negara yang besar. Dari 16.000 pulau yang ada, berapa pulau yang sudah kita datangi? Dari potensi sumber daya alam, dari batas-batas wilayah, dari Aceh sampai Papua, daerah mana yang sudah kita kuasai, yang sudah kita datangi, kita kunjungi. Terus terang saja, kekhawatiran ini menjadi semakin besar ketika bangsa Indonesia sendiri tidak mengenal kawasan Indonesia, tidak mengenal. Bagaimana mau timbul bela negara? Nah, karena itulah dalam kesempatan ini, pertama kali ASN sebagai pelopor pelayanan publik di Republik ini memperkenalkan dirinya sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Itu salah satu daripada bela negara.
kejadian hari ini, para tenaga medis yang menjadi korban COVID-19, itu salah satu wujud daripada bela negara. Orang mencari nafkah, kemudian resisten dengan kondisi sekarang ini, dan dia patuh taat pada pemerintahnya. Itu salah satu bela negara. Demikian luas kalau kita mau melihat perspektif yang lebih jauh dari bela negara ini. Kemudian saudaraku sekalian, kita juga di dalam mata pelatihan ini akan membicarakan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan sebuah alat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan figur pemimpin. Figur pemimpin di seluruh antero dunia ini saling silih berganti. Pergantian estafet kepemimpinan. Kepemimpinan yang baru, jika tidak mengenal Indonesia, maka dia akan berwawasan sempit. Dia harus mengenal Indonesia secara utuh. Kepemimpinan yang dikelola dengan baik, yang efektif, dapat membangun semangat kebersamaan, terutama di lingkungan pemerintahan, dalam hal ini pelayanan publik. Saudaraku sekalian, kepemimpinan perlu mengaktualisasikan diri. Sebagai salah satu teori Maslow, yaitu self-actualization. Ini diwujudkan pada sendi-sendi kepemimpinan. Yang bawahan mengaktualisasikan diri sebagai bawahannya. Yang pimpinan mengaktualisasikan diri sebagai pimpinannya. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, menjalankan fungsi-fungsi pembangunan, menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Saudaraku sekalian, terkait dengan kepemimpinan ini, dia harus mengenal 3 kondisi ilmiah di Indonesia ini, yaitu adanya geografi. Indonesia mempunyai luas, batas-batas wilayah yang utuh. Kemudian Indonesia juga dilengkapi dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah ruah di lautan, di daratan. Kemudian yang ketiga, yaitu sumber daya manusia. Ketiga unsur ini, geografi, sumber daya alam, kekayaan alam, dan sumber daya manusia, itu harus diperhitungkan sebagai Trigatra. Trigatra ini kemudian melahirkan 5 gatra lainnya, yaitu bagaimana ideologinya, bagaimana politiknya, bagaimana ekonominya, bagaimana peran sosial budayanya, bagaimana peran pertahanan keamanannya. Nah, berbicara tentang pertahanan keamanan terkait dengan bela negara, bukanlah dimaknai ansih tugas Kementerian Pertahanan Keamanan saja, bukan. Itu merupakan regulator yang memotivator rakyatnya untuk mencintai rakyat bangsa Indonesia, mencintai Indonesia, memiliki Indonesia, kemudian membela Indonesia. Kemudian saudaraku sekalian, kita beranjak kepada Pancasila. Pancasila merupakan visi dan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia ini, mengajarkan sendi-sendi kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada persatuan Indonesia.
Di sana ada kerakyatan yang dipimpin, ada azas musyawarahnya. Dan di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ajaran agama. Bagaimana Pancasila menjadi dasar dari aktualisasi kepemimpinan dan aktualisasi bela negara. Demikianlah secara singkat saya paparkan mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Semoga bermanfaat garis besar yang saya sampaikan ini, dan lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.